Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin. Kita mulai dari pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat Pancasila. Dalam prakteknya nanti yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin besar revolusi atau Bung Karno. Adapun latar belakang kenapa munculnya demokrasi terpimpin, yaitu adanya konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957. Di materi yang lalu tentang masa demokrasi liberal, kita bahas tentang konsepsi presiden ini. Yang salah satunya berisi tentang keinginan Presiden Soekarno untuk membentuk demokrasi terpimpin karena seringnya jatuh bangun kabinet. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah pergolakan daerah dan gerakan separatis yang mengganggu stabilitas negara. Jadi pada masa demokrasi liberal itu banyak sekali pemberontakan. Ada pemberontakan DITII, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz, ada pemberontakan Kahar Muzakar, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya karena banyaknya pergolakan yang terjadi, misalnya salah satunya adalah peristiwa Tanjung Morawa. Nah, itu membuat kabinet-kabinet itu jatuh bangun sebelum berhasil menjalankan program-programnya. Kemudian, demokrasi liberal itu memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Namun, ternyata partai politik itu karena mungkin masih belia sehingga masih terlalu mementingkan kepentingan partainya masing-masing. Dampaknya bisa dilihat ketika konstituante yang diberikan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu gagal. Karena masing-masing partai bersekukuh dengan kepentingan partainya. Sehingga akhirnya hal ini kemudian menyebabkan terjadi kegawatan. Karena Undang-Undang Dasar yang harusnya dibentuk oleh konstituante tidak terbentuk. Nah, sementara Undang-Undang Dasar sementara itu kan dianggap kurang representatif. Nah, kemudian demokrasi terpimpin ini dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pertama pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Oke, kita mulai dari pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Nah, adapun yang menjadi anggota MPRS adalah anggota DPR, kemudian utusan daerah, dan utusan golongan. Kemudian syarat untuk menjadi anggota MPRS adalah setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah pimpinan MPRS ini kemudian diangkat oleh Presiden. Harusnya kan MPRS adalah lembaga tertinggi negara. Tetapi yang unik di masa demokrasi terpimpin itu pimpinan MPRS diangkat oleh Presiden. Nah, waktu itu ketua
MPRS-nya adalah Khairul Saleh. Nah, kemudian dalam ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 dibuat keputusan yaitu pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Ini adalah bentuk penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut UUD 1945 itu presiden itu dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan kemudian boleh dipilih untuk periode 5 tahun berikutnya. Jadi tidak ada istilah pengangkatan presiden seumur hidup. Berikutnya adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 59. Nah, DPAS ini memiliki 43 anggota. Kemudian dipimpin oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Ruslan Abdul Ghani. Tugasnya dari DPAS adalah mengajukan usulan atau saran kepada presiden dan juga menjawab pertanyaan presiden. Nah, tugas tersebut tentu saja menjadi rancu karena presiden menjadi ketua DPAS. Jadi presiden menjadi ketua DPS juga dia punya tugas sebagai ketua DPS adalah mengajukan usulan kepada presiden dan menjawab pertanyaan presiden. Oke, berikutnya adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. DPR-GR ini dibentuk setelah Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kenapa dibubarkan? Karena waktu itu DPR hasil pemilu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tahun 1960. Nah, akibatnya Presiden Soekarno marah dan membubarkan DPR dan mengganti menjadi DPR-GR. Nah, DPR-GR sendiri dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Nah, DPR-GR itu terdiri dari 130 wakil-wakil kepartaian dari partai, kemudian ditambah 153 kursi yang nanti akan diisi oleh golongan fungsional. Dari partai itu komposisinya ada PNI 44 partai, kemudian NU 36, PKI 30. Kalau kalian lihat ini di sini ini sebenarnya adalah partai-partai pemenang pemilu, tetapi ada satu yang kurang yaitu Partai Masyumi. Nah, Partai Masyumi kenapa kok nggak ada? Karena waktu tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta. Nah, yang tadi yang 153 kursi ini kemudian diberikan kepada golongan fungsional. Golongan fungsional adalah golongan yang mempunyai ahli dalam bidangnya. Misalnya dosen, entah teknokrat dan lain sebagainya. Punya orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian tugas dari DPR-GR adalah sebagai pembantu presiden atau mandataris MPR dalam memberi sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan ketetapan MPRS. Nah, dari sini itu sudah berbeda jauh antara DPR tugasnya dengan DPR-GR. Kalau salah satu tugas DPR itu kan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kalau DPR menjadi pembantu presiden. Di sini sudah tampak adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penyimpangannya dimulai ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Kemudian membentuk DPR GR
dan tugasnya pun juga ternyata berbeda jauh dengan tugas DPR. Nah, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian DPR GR juga berkewajiban menjalankan manifesto politik atau manipol dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam demokrasi terpimpin. Oke, nanti tentang manipol akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, manifesto politik. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Maksudnya, sejak 5 Juli 1959 kan dikeluarkan dekret presiden. Nah, dekret presiden ini kan intinya bangsa Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, setelah selama periode tahun 50-an menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, oleh DPA, Dewan Pertimbangan Agung sementara, pidato tersebut diusulkan menjadi GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kemudian ditetapkan melalui penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1960 yang isinya menetapkan bahwa atas usulan DPAS pidato Soekarno yang berisi penemuan kembali revolusi kita itu dijadikan sebagai GBHN. Nah, kemudian pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita. Nah, itu biasa disingkat pada waktu JAREK. Itu Jalannya Revolusi Kita. JAREK disingkatnya. Itu merupakan sebuah usaha untuk mendirikan suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mencakup dari Sabang sampai Merauke. Karena waktu tahun 60 kan wilayah Papua masih belum dimiliki oleh Indonesia. Jadi Presiden Soekarno kemudian mengumandangkan pidato yang berjudul Jalannya Revolusi Kita. Nanti pidato ini akan menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan GBHN. Kemudian yang berikutnya adalah pidato Bung Karno dalam sidang umum PBB yang berjudul To Build the World Anew atau yang artinya membangun dunia kembali. Nah, maksudnya membangun dunia kembali adalah bagaimana dunia itu kita bisa membangun fitrah manusia di dunia yang berperilaku baik dan menjunjung tinggi akan akan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, intinya di pidato tersebut Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila yang dipunyai Indonesia kepada dunia luar. Nah, dua pidato tersebut kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan manifesto politik. Nah, dari pidato tanggal 17 Agustus 1959, kemudian pidato tanggal 17 Agustus 1960, kemudian pidato Presiden Soekarno di sidang umum PBB. Nah, kesemuanya kemudian dijadikan dalam satu ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang GBHN. Berikutnya kita akan bahas tentang pembentukan Front Nasional. Dasar hukumnya adalah penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959.
Front Nasional sendiri diketuai oleh Presiden Soekarno. Adapun tujuan dari Front Nasional adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional untuk menjadi kekuatan dalam menyukseskan pembangunan. Adapun tugasnya ada 3. Yang pertama, menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, kemudian melaksanakan pembangunan dan mengembalikan Irian Barat, ya. Karena kan kalau tahun 1960-an itu Irian Barat itu belum menjadi bagian dari Indonesia. Maka kemudian salah satu tugasnya Front Nasional adalah bagaimana upaya mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Berikutnya adalah pengintegrasian semua lembaga-lembaga negara dalam satu kesatuan. Nah, ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 94 tahun 1962. Pada waktu itu, pimpinan MPRS, DPR-GR, DPAS, DPRNAS, dan Front Nasional itu diangkat menjadi menteri dalam kabinet Soekarno. Nah, kemudian ada penggabungan unsur TNI dan polisi menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, terkait dengan penggabungan pimpinan MPR, DPR, GR, DPAS, DPRNAS, dan Front Nasional itu menjadi menteri, itu dianggap melanggar dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita mengenal konsep pembagian kekuasaan. Nah, kalau ini kan semuanya menjadi satu, jadi eksekutif karena menjadi menteri. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. Konsep ini sangat familiar sekali ketika pada masa demokrasi terpimpin. Pada waktu itu, Bung Karno berusaha untuk menyatukan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Ya, kekuatannya yaitu yang pertama ada partai yang bercorak nasionalis seperti PNI, kemudian yang bercorak agama seperti Masyumi atau NU, kemudian partai yang bercorak komunis seperti PKI. Nah, ketiganya nasionalis, agama, dan komunis coba disatukan menjadi Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Nah, Bung Karno waktu itu pernah berkata, siapa yang setuju kepada UUD 45 harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada UUD 45. Nah, karena Bung Karno mengatakan seperti itu, akibatnya PKI menjadi berada di atas angin karena mendapat dukungan dari presiden, sehingga akhirnya pengaruh PKI kemudian menjadi semakin menguat. Nah, pengaruh PKI ini terus menguat sampai akhirnya meletus G30S PKI yang nantinya akan menyebabkan pembubaran Partai Komunis dan lengsirnya Bung Karno. Berikutnya adalah perubahan politik luar negeri Indonesia. Pada masa demokrasi liberal itu Indonesia dianggap aktif menjaga perdamaian dunia. Salah satu buktinya adalah Indonesia aktif dalam pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Kalau kalian ingat di masa kabinet Ali Sastro itu kita pernah mengirim pasukan kontingen Garuda pertama ke wilayah Mesir. Nah, kemudian pada masa demokrasi liberal, Indonesia juga menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang dianggap sebagai bentuk solidaritas bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Nah, kalau di masa demokrasi liberal dianggap relatif masih politiknya bebas aktif, maka di masa demokrasi terpimpin Indonesia mulai dianggap
bergeser dari politik luar negeri bebas aktif. Oke, kita bahas. Yang pertama, pergeserannya adalah waktu itu Indonesia menjadi lebih condong memihak ke blok timur pada masa demokrasi terpimpin. Kenapa kok Indonesia menjadi lebih condong ke blok timur? Karena pada waktu itu pemerintah Indonesia kecewa terhadap sikap PBB dan negara-negara barat terkait permasalahan Irian Barat. Nah, karena kan ketika itu negara-negara barat cenderung mendukung Belanda terkait masalah Irian Barat. Nah, kemudian di sementara itu di sisi yang lain negara-negara blok timur itu justru malah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Seperti Uni Soviet dan RRC yang memberikan bantuan kepada dalam operasi militer pembebasan Irian Barat. Nah, salah satunya adalah kalau dari Uni Soviet itu Indonesia pernah Uni Soviet memberikan bantuan berupa kapal penjelajah ada 1, ada kapal perusak ada 14, kemudian ada kapal patroli anti kapal selam, kemudian ada juga kapal torpedo, kapal meriam, kemudian ada juga tank, amfibi, helikopter, dan juga pesawat-pesawat pengebom. Nah, dan gak cukup dengan itu, Uni Soviet juga berjanji jika terjadi perang terbuka dengan Belanda, di mana Belanda waktu itu adalah juga anggota NATO. Artinya kan kalau menjadi anggota NATO, perang terhadap salah satu anggota dianggap perang ke semuanya. Nah, Uni Soviet waktu itu bersedia juga untuk mengirimkan pasukannya jika terjadi konflik. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan Indonesia menjadi lebih condong ke blok timur. Kemudian Soekarno juga waktu itu pernah mengeluarkan konsep tentang Old Devo dan Nevo. Old Devo adalah Old Established Force dan Nevo adalah New Emerging Force. Nah, Old Devo itu terdiri dari negara-negara kapitalis dan imperialis itu menurut Bung Karno. Sedangkan Nevo adalah negara-negara berkembang yang terus berjuang menentang imperialisme dan kapitalisme. Nah, Indonesia waktu itu masuk menjadi bagian dari NEVO atau New Emerging Force bersama negara-negara berkembang yang lain di Asia Afrika. Sementara negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat dianggap sebagai negara-negara Old Devo. Berikutnya adalah tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Sebenarnya pada waktu konfrontasi ada 2 negara yang tidak setuju dengan berdirinya negara Federasi Malaysia. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Filipina. Indonesia menganggap bahwa Malaysia ini merupakan proyek nekolim dari Inggris. Nah, waktu itu Presiden Soekarno khawatir jika kawasan Semenanjung Malaya akan dijadikan pangkalan militer negara-negara barat di Asia Tenggara. Yang sudah barang tentu akan sangat membahayakan keamanan Indonesia. Kemudian, sedangkan Filipina itu menganggap bahwa kenapa kok dia konflik dengan Malaysia, waktu itu nggak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia, merasa bahwa wilayah Sabah itu berada di Kalimantan bagian utara ya, itu ada yang adalah kemilik dari Kesultanan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Nah, itu klaimnya Filipina. Nah, kemudian untuk menjembatani permasalahan itu, nah, kemudian antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat
mengadakan pertemuan di Manila yang dikenal dengan namanya Manila Agreement tanggal 31 Juli 1963. Nah, kemudian isi dari Manila Agreement itu adalah Sabah itu bisa bergabung ke dalam Malaysia asalkan sebelumnya diadakan referendum terlebih dahulu. Nah, sampai sekarang itu referendum itu pernah diadakan tetapi dianggap kurang demokratis sehingga sampai detik ini pun Filipina masih menganggap bahwa Sabah adalah wilayah mereka. Ini contoh artikel. Ini tertanggal bulan Juli tahun 2020. Ya, intinya Filipina dan Malaysia masih ribut soal kepemilikan Sabah. Kembali ke Indonesia, waktu itu tim pencari fakta PBB dibantu dengan wakil dari Indonesia dan Filipina mencoba bekerja sebagai kelanjutan dari keputusan Manila Agreement. Nah, kemudian di tengah-tengah upaya Indonesia, Filipina, dan PBB untuk mencari fakta sebenarnya nih Sabah ini punyanya siapa sih? Nah, Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman kemudian mengumumkan pengumuman proklamasi Federasi Malaysia tanggal 16 September 1963. Padahal ini sebelumnya kan sudah ada Manila Agreement. Kok tiba-tiba belum selesai, belum referendum, belum apa, kemudian kok sudah ada pengumuman Federasi Malaysia? Hal itu menyebabkan Indonesia kemudian marah, menganggap, wah kayaknya kita nggak dianggap nih sama Malaysia nih. Dan kemudian kedepannya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Nah, situasi kemudian berkembang menjadi sangat panas. Di Malaysia dan Indonesia waktu itu sama-sama terjadi demonstrasi besar-besaran. Nah, kemudian di dalam sebuah demonstrasi di Malaysia waktu itu ada foto Soekarno yang dirobek-robek oleh para demonstran dan juga ada lambang Garuda Pancasila yang diinjak-injak. Nah, mengetahui berita tersebut, Soekarno pun gusar, marah. Kemudian melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Nah, jadi istilah Ganyang Malaysia itu dimulai dari sini. Ketika Soekarno kesal terhadap konflik antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Presiden Soekarno kemudian mencanangkan Dwi Kora tanggal 3 Mei 1964. Yang isi Dwi Kora adalah pertama memperkuat ketahanan revolusi Indonesia dan kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, itu isi dari Dwi Kora. Kalau Dwi Kora itu diingat-ingat berkait dengan konflik antara Malaysia dengan Indonesia. Oke. Kemudian pada tahun 1964 itu ada muncul wacana di PBB yang intinya Malaysia akan dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, waktu itu wakil Indonesia di PBB menyampaikan kalau Malaysia jadi anggota tidak tetap, Indonesia keberatan. Dan jika tetap jadi anggota, maka Indonesia akan keluar. Ngancem Indonesia bakal keluar nih. Kenyataannya Malaysia tetap akhirnya diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, akhirnya tanggal 7 Januari 1965 Indonesia kemudian menyatakan keluar dari PBB. Nah,
Waktu itu Sekjen PBB Yutan bingung karena di PBB nggak ada mekanisme yang mengatur bagaimana jika ada negara yang mau keluar dari PBB dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB. Nah, akhirnya Indonesia tetap sih ya, keluar dari PBB. Kemudian apakah selesai? Enggak. Sebenarnya waktu itu Indonesia bercita-cita ingin mendirikan CONEFO atau Conference of New Emerging Forces. Nah, atau semacam PBB tandingan. Nah, PBB tandingan ini rencananya tempatnya adalah di gedung DPR MPR yang sekarang. Itu tempat gedung CONEFO rencananya di situ. Nah, cuman dalam perjalanannya kan setelah Soekarno lengser, kemudian konflik dengan Malaysia mereda, dan Indonesia juga masuk kembali menjadi anggota PBB, maka cita-cita untuk membentuk CONEFO pun tidak dilanjutkan. Berikutnya, kita akan bahas tentang proyek mercusuar. Apa sih proyek mercusuar? Proyek mercusuar adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan identitas penanda serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang terdapat dalam suatu negara atau suatu wilayah. Jadi ada khasnya nih. Nah, kalau di Jakarta khasnya apa sih? Kan kalau sekarang kan ada tuh. Kalau lihat Jakarta ada apa sih? Oh, ada Monas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini proyek mercusuar. Oke, ini beberapa contoh proyeknya. Waktu itu ada pembangunan Hotel Indonesia, kemudian Monas, kemudian ada Stadion Gelora Bung Karno, ada Masjid Istiqlal, ada patung Selamat Datang yang di depan Hotel Indonesia, kemudian ada jembatan Semanggi, dan ada gedung CONEFO, atau sekarang menjadi gedung DPR MPR. Berikutnya adalah pembentukan poros Jakarta, Moskow, Peking, Pyongyang. Kenapa kok bisa terbentuk seperti itu? Awalnya hubungan antara Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dengan Amerika Serikat waktu John F. Kennedy itu sangat baik. Jadi ketika John F. Kennedy jadi presiden, hubungan John F. Kennedy sama Soekarno itu baik banget. Salah satu buktinya adalah waktu itu Amerika Serikat memberikan bantuan berupa pesawat angkut C-130, pesawat Hercules, dan juga memberi bantuan berupa helikopter ke presiden yang nanti dipakai oleh Presiden Soekarno. Namun, kita tahu, sama-sama tahu, tidak lama berselang Kennedy itu meninggal karena ditembak. Nah, setelah meninggalnya Kennedy, pengganti Kennedy itu tidak pernah lagi cocok dengan Bung Karno. Akibatnya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pun semakin lama semakin menjauh. Nah, kemudian Soekarno kemudian memutuskan untuk berpaling ke Blok Timur. Nah, untuk membentuk poros anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang pernah ditemui oleh Bung Karno. Waktu itu ada Nikita Khrushchev. Kalau kalian perhatikan, ini sedang dibuat maket. Ini ada maket tentang Gelora Bung Karno. Nah, ini pertemuan antara Soekarno dengan Nikita Khrushchev. Kemudian berikutnya adalah pertemuan antara Mao Zedong dan Soekarno. Kemudian ada Kim Il Sung dari Korea Utara dan Soekarno. Nah, akrabnya Soekarno dengan tokoh-tokoh ini menyebabkan Indonesia lebih condong ke blok kiri. Nah, artinya Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri bebas aktif.